Mata kuliah hukum dagang di pertemuan kedua ini akan membahas tentang pengertian perdagangan, yaitu pekerjaan menjual, membeli barang dari suatu tempat, suatu waktu, dan menjual barang itu di tempat lain pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan. Yang kedua, perdagangan zaman modern, pemberian perantaraan kepada produsen dan konsumen untuk menjualkan dan membelikan barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan tersebut. Jenis-jenis perdagangan yang pertama menurut pekerjaan yang dilakukan pedagang, yaitu perdagangan mengumpulkan produsen, tengkulak, pedagang besar. Yang kedua, perdagangan menyebarkan, importir, pedagang besar, pedagang menengah, dan konsumen. Menurut jenis barang yang diperdagangkan, yang pertama perdagangan barang atau hasil pertanian, pertambangan, dan pabrik. Yang kedua, perdagangan uang dan surat berharga atau bursa efek. Menurut daerah tempat perdagangan yang dilakukan, yaitu yang pertama perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, ekspor dan impor, perdagangan meneruskan atau perdagangan transit. Tugas perdagangan, membawa memindahkan barang dari tempat yang berlebihan surplus atau ke tempat yang kekurangan atau minus, memindahkan barang dari produsen ke konsumen, dan menyimpan barang-barang tersebut dari masa surplus sampai mengancam bahaya kekurangan. Perniagaan, perbuatan perniagaan adalah pembelian barang untuk dijual lagi. Usaha perniagaan adalah segala usaha kegiatan baik aktif maupun pasif, termasuk juga segala sesuatu yang menjadi perlengkapan perusahaan tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perniagaan meliputi benda yang dapat diraba, dilihat, atau hak-hak yang melekat pada benda tersebut. Contohnya gedung, kantor perusahaan. Yang kedua, perlengkapan kantor, mesin hitung atau tulis dan alat tulis lainnya. Yang ketiga, gudang beserta barang-barang. Yang keempat, penagihan-penagihan. Dan yang kelima, utang-utang. Hubungan hukum dagang dengan hukum perdata. Hukum dagang merupakan lapangan hukum privat. Dipandang perlu untuk mengadakan hukum yang mengatur tingkah laku masyarakat yang timbul dari kegiatan perdagangan. Artinya, asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum-hukum yang bersifat khusus atau lex specialis mengesampingkan hukum yang bersifat lex generalis. Lex specialis derogat lex generalis. Artinya, asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus atau lex specialis mengesampingkan hukum yang bersifat umum atau lex generalis.